Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Pintar Umi Faiz. Ya, ini masih video lanjutan ya. Sekarang kita masih bahas buku Erlangga juga masih, tapi yang bagian C-nya. Ada di halaman 257 sampai 258 buku matematika kelas 5 keluaran Erlangga. Kita mulai lanjut ke nomor 1. Masih soal tentang statistik. Berikut adalah data berat badan siswa kelas 5. Jadi ini dalam kilogram, maksudnya ini 34 kilogram. Ya, ini ada banyak datanya ya. Kemudian diminta sajikan data berikut dalam bentuk tabel. Ya, kita bikin tabel. Ya, caranya harus dianalisa. Bikin tabelnya. Ini berat badan. Berat badan dalam kilogram. Kita lihat angka terkecil, angka berapa di sini? Ya, terkecil 30 ya. 30, terus terbesarnya paling besar 35. Ya, jadi buat acuan di sininya. Ini frekuensi atau banyak siswa di sini? Umi sering nulisnya frekuensi aja ya, itu maksudnya banyak siswa. Kita mulai dari angka yang paling kecil 30 kilo, 31, 32, 33, 34, 35. Ingat statistik itu harus teliti ya. Teliti, dibutuhkan ketelitian. Jadi cara mencarinya seperti ini. Cari yang 30 kilo. Jadi cari satu-satu. Ini 1, Umi kasih contoh 1 ya. Untuk mencari 32. Ini yang tadi. Jadi nyarinya berturut gitu ya. Jangan ngacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya betul, ada 8. Seperti itu cara mencarinya. Umi contohin 1 kali lagi. Cari yang 31 sekarang. 1, 2, 3, 4. Ada 5. Oh, ini dia. 5 betul. Ya, ada 5. Seperti itu. Nah, singkat cerita Umi sudah hitung. 32 ada 7. Cara mencarinya tadi seperti itu ya. Ada 6. 34-nya ada 8. 35-nya 6. Nah, untuk membuktikannya kita jumlahkan. Nah, ini kalau dijumlah harus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Berarti 10 kali 4. Harus ada 40. Betul nggak? Nah, ini udah cek ya, ini ada 40. Seperti itu cara membuatnya. Ya, cara membuatnya seperti itu. Jadi kalian harus teliti, jadi jangan acak ya. Ini jawabannya ya. Ada bentuk tabelnya seperti ini. Kalau mau dibikin ke bawah juga boleh. Itu yang A. Ini yang A. Kemudian yang B. Berapa kilogram selisih berat badan siswa kelas 5 yang paling ringan dan paling berat? Berarti yang ringan dan berat adanya di berat badan. Yang paling ringan tuh enteng 30, yang paling berat berarti 35. Berarti kalau selisih ya dikurang. Berarti ini yang berat dikurang yang ringan. Berarti selisihnya 5 kg. Seperti itu. Kemudian nomor 2. Ini yang ini udah pindah ke sini aja ya, yang B-nya. 35 dikurang 30 sama dengan 5 kg. Sekarang untuk jawab nomor 2-nya. Nomor 2 ada jumlah siswa yang mendaftar di SD Bangsa dari tahun 2016 sampai 2020. Nih, tahun 2016 ada 110, 2017 115, seterusnya sampai tahun 2020. Yang ditanya, berapa jumlah siswa yang mendaftar? Seluruhnya. Kalau seluruhnya berarti tinggal ditambah-tambah aja ya. Ini tambah. Hasilnya berapa? Ada, kita langsung di sini aja ya. 565 siswa. Ya, jadi ditambahin aja ya, mudah. Kemudian pada tahun berapa jumlah siswa paling sedikit? Paling sedikit cari yang angkanya kecil, yang mana? Ya, otomatis yang ini ya, paling sedikit. Tahun berapa itu? Yang ditanya bukan siswanya,
Tahun berapa? Berarti tahun 2018. Seperti itu. Nah, kemudian yang C, buatlah diagram gambar dari data tersebut. Ingat, kalau diagram gambar itu ada keterangan biasanya. Nah, ini yang udah dikasih adalah keterangannya. Terus kita suruh bikin diagramnya. Tanda kotak menyimbol simbol dari 50 siswa. Segitiga 20. Yang belah ketupat 10, lingkaran 5 siswa. Yuk kita bikin. Ya, mewakili ya. Tanda segi 4 mewakili 50 siswa. Yuk kita buat diagramnya. Ini kan tahun, berarti di sini tahun nomor 2 ya. Tahun, terus di sini banyak siswa. Atau frekuensi. Kemudian ya. Tahun 2016. Kami bikin ininya dulu biar nggak bingung. Ya. Datanya 110. 110, ada nggak 100? Nggak ada, berarti yang 50 ya. 100 itu berarti 50-nya ada 2. Berarti ini 50. Kalau 2 kotak jadi 100 kan? Terus ditambah 10. 10 yang mana? Ini yang segi 4. Nah, seperti itu ya. Kemudian 217, lihat ada 115. Berarti 100 juga, nggak pakai yang ini ya. Yang mewakili 50 siswa, segi 4. Ini 50, kalau 2 jadi 100. Terus 15. 15 kan nggak ada, berarti 10 tambah 5. Berarti belah ketupat sama lingkaran. Seperti itu. Kemudian 2018 105. 105 berarti sama 100. Nah, yang 5 nih, lingkaran mewakili 5 siswa. Berarti 105 seperti itu. 2019 ada 120. 120 sama berarti 100 ditambah 20. 20 siswa bentuknya segitiga. Nah, tahun 2020 115. 115 sama nih sama tahun 2017. 50 100 terus 15 berarti ini belah ketupat sama lingkaran. 10 tambah 5 15. Seperti itu. Ya. Ini dia tabelnya kalau kita mau rapiin. Kurang lebih seperti ini. Nah, nanti biasanya di sini ada keterangan. Silakan kalian tulis keterangan. Yang ini tadi ya, keterangannya seperti ini. Boleh diulang di bawahnya. Jadi supaya membacanya gampang. Oh, tanda segi 4 itu mewakili 50, segitiga mewakili 20. Ya, kalian bisa bikin yang rapi ya. Karena Umi keterbatasan tempat. Kita lanjut di nomor 3 ya. Kita lanjut ya, tapi sebelum lanjut Umi ingetin nih, jangan lupa di subscribe ya guys. Kita lanjut di nomor 3. Nomor 3 ini juga ada data. Datanya sekarang tentang nilai ulangan MTK anak kelas 5. Suruh buat yang A, buatlah diagram batang dari data tersebut. Kira-kira kalau dari data seperti ini bisa nggak langsung dibikin diagram batang? Nah, nggak bisa ya. Kalaupun bisa, nanti kamu terlalu ribet ngelihat datanya karena ini kan masih terpisah-pisah. Jadi otomatis kita tetap harus bikin tabelnya ya. Tabelnya kita bikin dulu. Nilai yang terendah lihat ada di mana? 65. Nilai tertingginya ada di 90 nih ya. 65 dan 90 paling tinggi ya. Begitu. Jadi sebelum bikin diagramnya nggak bisa kita langsung bikin diagram kita
Kita bikin dulu dia tabelnya. Tapi Umi bikin ke sini aja biar gampang. Nilai, terus di sini frekuensi nilai terendah 65, 70, kelipatan 5 ya. 70, 75, 80, 85, baru 90. Seperti itu. Ya, kita isi. Yang 65 sama seperti yang itu ya. Umi kasih contoh satu ya. 65, ingat berurutan. 1, 2, 3, 4. Ya, 65 ada 4, 70 satu lagi. 70, 1, 2, 3, 4, 5. 70 ada 5 betul. Ya, seperti itu cara mencarinya. Kalian harus teliti satu-satu dilihat, jangan diacak supaya nggak ada yang terlewat. Nah, Umi udah bikin ya. Yang 70 ada 5, yang 75 ada 9, yang 80 ada 11, 85 ada 8, 90 ada 3. Nah, ingat seperti yang tadi, tetap harus kita cross check. Ini datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Berarti 40. Ini pun kalau kita jumlah harus 40. Ini 20. Betul ya? Jumlahnya sama, ada 40. Nah, kalau nanti kalian dijumlahkan sini ada yang beda, berarti harus dicek. Berarti ada yang salah input ya. Karena kalau salah input nanti pengaruh ke bentuk diagramnya. Baru kita bisa buat yang diagramnya ya. Jadi nggak bisa langsung seperti itu. Ingat suruh bikin diagram batang. Ingat selalu yang tegak itu untuk frekuensi atau banyak siswa. Ini frekuensi, lihat paling tinggi angka berapa? 11. Jadi selalu mulai dari atas, jangan dari bawah. 11. Sini kan nggak ada 10 ya. Umi mau rapi ya. Jadi berurut 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian 0. Umi kan di sini nggak perlu sebenarnya angka 2, nggak apa-apa. Jadi biar rapi, jadi nanti bentuknya hasilnya bagus. Kemudian nilainya berapa aja di sini? 65, 70, 75, 80, 85, 90. Seperti itu ya. Kemudian 65 ada 4, lihat dari sini ya. Ada 4. Limanya ada 4. Kemudian 70 ada 5. Ininya dibikin ya supaya gampang cara membacanya. 75-nya ada 9. Kalau kalian di rumah pakai penggaris ya biar rapi. 80 ada 11. 85-nya ada 8. Kemudian 90-nya ada 3. Ya, ini garis bantunya penting supaya mudah dibaca. Ya, jangan lupa di sini ada nilai MTK. Ini kalau mau diituin banyak siswa gitu ya. Banyak siswa. Ya, seperti itu. Itulah bentuk diagramnya. Kemudian lanjut ke nomor 4. Ini dihapus nanti. Oh, yang nomor B belum. B. Berapa selisih banyak siswa yang peroleh nilai terendah dan tertinggi? Selisih, lagi-lagi selisih, nilai terendah dan tertinggi. Di sini ya.
siswanya tapi yang ditanya. Yang terendah ada 4 orang, yang tertinggi ada 3 orang. Otomatis yang besar dikurang yang kecil. Ingat yang ditanya siswa bukan nilainya. Berarti selisihnya 1 siswa. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 4 dan 5. Lanjut ya, kita ke nomor 4. Masih di bagian C. Jumlah siswa SD Bakti dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Ini ada datanya ya. Nah, udah lengkap nih datanya. Kemudian yang disuruh adalah buatlah diagram garis. Oke, sama seperti membuat diagram batang, diagram garis juga sama. Ingat yang selalu ini nih, yang tegak lurus ke atas atau vertikal itu adalah untuk frekuensi atau banyak siswa ya. Frekuensinya lihat nih dari sini, yang paling tinggi siapa? Ya, paling tinggi 123. 123. Kemudian mundur ke 117. Kemudian 115, 109, 106. Ya, baru 0. Oke, kemudian yang ini tahun ya, tahun 2016, 2017, 2019, 2020. Ya, 2020 sampai 2020. Kita buat ya, mulai dari 2016. Ada 115. Berarti 115 ya, kita seperti ini. Kasih titik. 2017 123. Pakai penggaris ya. Seperti ini. Kemudian 2018-nya 117. 2019-nya 106. 2020-nya 109. Nah, kalau sudah baru kita sambung. Dari 2016 ke 2017, baru ke 2018, kemudian 2019, baru 2020. Ya, jadi tahunnya berurutan ya. Seperti itu. Tinggal dilengkapi keterangannya di sini adalah tahun. Di sini kasih judul diagram garis. Kemudian siswa apa nih? Siswa SD Bakti gitu ya, ada judulnya. Ini frekuensi atau banyak siswa ya. Jadi jangan cuma seperti ini, tapi harus ada data pelengkapnya supaya nilainya sempurna. Lanjut ke nomor 5. Berikut adalah data hasil panen padi di Desa Sukatani selama 5 tahun. Dari tahun 2017 sampai 2021. Dari mulai 10 ton sampai 20 ton. Ini dalam ton ya. Kemudian yang diminta adalah sajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, kalau diagram lingkaran, kalau yang tadi kan bisa nih langsung. Kalau diagram lingkaran harus dihitung dulu. Dan dia minta penghitungannya dalam derajat. Ini kuncinya ya. Jadi kita hitung dulu, nggak bisa langsung digambar. Kita mulai ya. Langkah pertama adalah menjumlahkan. Ini ditambah hasilnya totalnya ada berapa. Setelah dijumlah betul jawabannya 72 ton dalam 5 tahun. Lalu kita breakdown satu-satu. Yang 2017 kan 10 ton. Berarti ngitungnya 10 per 72 dikali 360 derajat. Kenapa? Karena dia minta dalam derajat. Kalau dalam persen berarti dikalinya 100%. Seperti itu ya. 360 dibagi 72 itu 5. 10 kali 5 berarti 50 derajat. Kemudian yang 14% berarti menghitungnya 14 per 72 dikali 360 derajat.
Hasilnya 70 derajat. Ini bagi ini 5, 5 kali 14, 70 derajat. Kemudian yang 12, berarti ini 12 per 72 dikali 360 derajat. 5 kali 12 itu 60 derajat. Kemudian yang ini 16 per 72 dikali 360. 16 dikali 5 itu 80 derajat. Kemudian yang 20 ton berarti 20 per 72 dikali 360 derajat. 5 kali 20 itu 100 derajat. Nah, kalau kita jumlahin ini jadi 360. Satu lingkaran. Ini kan 180, ini 130 tambah 5. Ya, betul ya. Jadi harus tepat. Setelah perhitungannya selesai, baru kita buat diagram lingkarannya. Kita buat ya. Dibuat yang bagus ya, pakai jangka boleh. Dibuat lingkarannya yang besar. Kita mulai dari, ingat satu lingkaran 360. Boleh pakai busur derajat ya. Jadi biar pas. Yang ini 50 derajat. Berarti kalau kita garis gini. Nah, 50 derajat itu berapa? Kalau seperempat kan 90. Nah, kalau adik-adik di rumah boleh pakai busur ya. Dihitung sampai 50 derajat. Berarti kurang lebih segini ya. Ditulis tuh apa tuh? 2000. Kita tulis tahunnya. 2017 50 derajat gitu. Kemudian 70 derajat 180 120 segini lah ya. Nah, kalau lurus kan setengahnya itu 180. Ini 70 derajat, berarti tulis tahun 2018 ini 70 derajat. Boleh juga kalau mau ditulis tahunnya. Ini kita ganti ya. Biar ada. Ini 50 derajat, ini 70 derajat, terus ini 10 ton. Biar lebih jelas, ini 14 ton. Kemudian 60. Ini 100. Ini 90 segini, berarti ini 100. Ini 100. Ini 80 sama 60. Berarti ini kebesaran ya. Yang 60 dulu. Ya, jadi kalau pakai busur akan lebih tepat ya. Di rumah dicoba dipakai busur. Ini 70 dari 2018, terus 2019 60 derajat 12 ton. 2020 80 derajat 16 ton. Sedangkan ini 2021 100 derajat 20 ton. Ini namanya diagram lingkaran. Diagram lingkaran tentang apa ini? Hasil panen. Hasil panen. Panen. Seperti itu, ya. Jadi kalau mau rapi biar kelihatan derajatnya pas, itu pakai busur lebih bagus. Demikian ya, yang penting adalah perhitungannya harus tepat, baru bisa dibikin. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.